Bapak dan Ibu yang saya hormati, memasuki usia 60 tahun ke atas memang membawa banyak perubahan dalam hidup. Fisik mulai melemah, kebutuhan berubah, dan cara kita memandang dunia pun menjadi lebih sederhana. Namun ada satu hal yang sering terlambat disadari banyak lansia, yaitu bahwa ketenangan di usia senja sangat bergantung pada cara kita mengatur keuangan sehari-hari. Bukan soal banyaknya uang, tetapi bagaimana uang itu digunakan dengan bijak agar hidup tetap nyaman, tidak merepotkan anak dan hati tetap damai. Sebelum kita lanjut, saya ingin mengajak Bapak dan Ibu menulis di kolom komentar. Bapak dan Ibu sekarang tinggal di daerah mana? Jakarta, Bandung, Medan, Surabaya, Aceh, Yogyakarta, Makassar, Papua, atau kota kecil lain yang penuh kenangan. Dengan saling menyebutkan daerah, kita bisa merasa seperti sedang berkumpul dalam satu ruang yang hangat. Meski menonton dari tempat berbeda, seringkali yang membuat masalah keuangan bukanlah pengeluaran besar, tetapi kesalahan kecil yang diulang setiap hari tanpa disadari. Misalnya membeli barang yang sebenarnya tidak perlu, memberi bantuan berlebihan kepada keluarga, atau menyimpan uang di tempat yang tidak aman. Kesalahan-kesalahan kecil seperti ini perlahan menggerogoti ketenangan hidup. Kita merasa tidak boros, tetapi tabungan terus menipis. Kita merasa sedang menolong anak, tetapi justru diri sendiri yang akhirnya terbebani. Bapak dan Ibu, banyak orang tua sebenarnya memiliki penghasilan cukup dari pensiun, tabungan, atau bantuan anak, namun tetap merasa gelisah setiap bulan, bukan karena uang kurang, tapi karena tidak ditata dengan benar. Ada yang takut uangnya habis, ada yang khawatir menjadi beban keluarga, dan ada pula yang bingung kenapa uang cepat habis padahal pengeluaran terasa sedikit. Inilah tanda-tanda bahwa ada kesalahan kecil yang harus segera diperbaiki agar hati kembali tenang. Karena itu, lewat video ini kita akan membahas 7 kesalahan keuangan yang sering dilakukan lansia, yang tanpa disadari perlahan mencuri ketenangan di usia tua. Kita bahas dengan bahasa halus dan mudah dipahami, agar setiap poin bisa langsung diterapkan. Bila Bapak dan Ibu siap, mari kita masuk ke kesalahan pertama yang diam-diam membuat banyak orang tua kehilangan rasa nyaman. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan pertama yang paling sering terjadi adalah memberi bantuan uang kepada anak secara berlebihan. Banyak orang tua merasa memberikan uang kepada anak adalah bentuk kasih sayang. Bahkan meski anak sudah bekerja atau berkeluarga, orang tua seringkali masih ingin membantu. Tidak ada yang salah dengan memberi, tetapi yang menjadi masalah adalah ketika orang tua memberi melebihi kemampuan, sehingga mengurangi ketenangan hidup di masa tua. Kita ingin menolong tapi akhirnya diri sendiri justru yang kesulitan. Seringkali orang tua merasa tidak enak menolak permintaan anak. Ada rasa sungkan, ada rasa iba, dan kadang rasa bersalah jika tidak membantu. Namun Bapak dan Ibu perlu ingat, di usia 60 tahun ke atas, fokus utama bukan lagi memenuhi keinginan orang lain, tetapi menjaga diri sendiri tetap sehat, aman, dan tidak terbebani. Jika kita memberikan uang melebihi batas kemampuan, anak mungkin merasa terbantu sesaat, tapi Bapak dan Ibu justru kehilangan rasa aman dalam jangka panjang. Uang pensiun, tabungan, atau simpanan darurat bisa cepat habis. Banyak lansia yang akhirnya mengeluh, "Saya tidak mau merepotkan anak." Padahal uang yang dipakai untuk membantu anak justru membuat diri sendiri yang kesulitan. Anak pun kadang tidak sadar bahwa orang tuanya sedang memaksakan diri. Disinilah pentingnya orang tua bersikap tegas namun tetap lembut. Bantuan boleh, tetapi sesuai kemampuan, tidak memaksakan diri, dan tetap mengutamakan kebutuhan pribadi seperti kesehatan, obat-obatan, dan biaya hidup sehari-hari. Anak yang dewasa pasti akan mengerti jika orang tua mendahulukan kesehatan dan ketenangannya sendiri. Ingatlah bahwa menolak bukan berarti tidak sayang. Justru dengan menahan diri, orang tua sedang memberi pelajaran penting bahwa setiap keluarga harus belajar mandiri. Bapak dan Ibu tidak perlu memenuhi setiap permintaan anak, terutama jika permintaan tersebut membuat Bapak dan Ibu merasa tertekan. Bantulah hanya ketika mampu, bukan ketika memaksakan. Karena di usia senja, ketenangan adalah bagian dari kesehatan. Tidak ada yang lebih mahal daripada rasa aman yang membuat tidur nyenyak dan hari terasa ringan. Dan sebelum kita lanjut ke kesalahan berikutnya, izinkan saya menyampaikan ajakan lembut. Jika Bapak dan Ibu merasa pembahasan seperti ini bermanfaat, silakan tekan tombol like dan subscribe sebagai bentuk dukungan
agar kami bisa terus menghadirkan materi yang menenangkan hati dan bermanfaat untuk kehidupan Bapak dan Ibu di usia emas. Terima kasih. Mari kita lanjutkan ke segmen berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan kedua yang seringkali luput dari perhatian adalah tidak mencatat pengeluaran harian. Banyak lansia merasa bahwa mereka hanya belanja sedikit, hanya membeli kebutuhan pokok, atau hanya mengeluarkan uang seadanya. Namun tanpa disadari, kebiasaan kecil ini justru membuat uang lebih cepat habis. Bukan karena boros, tetapi karena tidak tahu kemana uang pergi setiap hari. Di usia senja, pengeluaran kecil yang berulang dapat menguras tabungan jika tidak dicatat dengan baik. Misalnya membeli jajanan ringan, memberikan uang transport cucu, membeli obat tambahan, membayar iuran lingkungan, atau sekadar membeli barang kecil untuk rumah. Semua tampak sepele, tetapi jika dilakukan setiap hari atau setiap minggu, jumlahnya bisa besar. Banyak lansia yang berkata, "Saya tidak belanja apa-apa, tapi kok uang cepat habis." Itu terjadi bukan karena belanja besar, tetapi karena pengeluaran kecil tidak pernah dicatat. Begitu sadar, uang sudah berkurang tanpa tahu penyebabnya. Mencatat pengeluaran bukan berarti harus menggunakan buku tebal atau aplikasi rumit. Bagi Bapak dan Ibu, cukup sediakan buku kecil atau kertas sederhana di dekat meja makan atau kamar tidur. Setiap kali mengeluarkan uang, tulis saja 3 hal. Untuk apa, berapa, dan kapan. Hanya itu saja. Dengan cara ini Bapak dan Ibu bisa melihat pola pengeluaran. Mana yang penting, mana yang bisa dikurangi, dan mana yang sering terlewat tanpa disadari. Mencatat pengeluaran membantu kita lebih tenang karena tahu kemana uang pergi. Mencatat pengeluaran juga memberi kesempatan bagi Bapak dan Ibu untuk mengevaluasi kebiasaan. Apakah ada yang terlalu sering dibeli? Apakah ada yang sebenarnya tidak dibutuhkan? Apakah ada bantuan yang diberikan terlalu sering? Ketika semua tertulis, Bapak dan Ibu bisa membuat keputusan yang lebih tenang. Tidak menebak-nebak, tidak merasa bingung, dan tidak mudah panik di akhir bulan. Catatan kecil ini adalah cara sederhana untuk melindungi ketenangan di usia tua. Dengan mencatat pengeluaran, Bapak dan Ibu sedang memberi hadiah untuk diri sendiri, yaitu rasa aman. Setiap rupiah yang keluar menjadi jelas, setiap kebutuhan bisa direncanakan, dan setiap bulan dapat dijalani dengan lebih terkendali. Hidup pun terasa lebih damai karena tidak ada kekhawatiran tentang uang yang tiba-tiba hilang. Ketenangan seperti ini sangat berharga di usia senja, dan semua bisa dimulai dari kebiasaan kecil yang sangat mudah dilakukan. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan ketiga yang sering dilakukan lansia adalah menyimpan uang di tempat yang tidak aman. Banyak orang tua merasa lebih tenang jika uang disimpan di rumah, seperti di bawah bantal, dalam lemari, atau di sela-sela pakaian. Cara ini memang terasa nyaman karena uang mudah diambil kapan saja. Namun risiko di balik kebiasaan ini sebenarnya cukup besar. Mulai dari hilang tanpa disadari, tercecer, dimakan rayap, rusak karena lembab, hingga kemungkinan dicuri oleh orang yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, menyimpan uang terlalu banyak di rumah membuat Bapak dan Ibu lebih mudah kecolongan untuk membeli hal-hal yang sebenarnya tidak penting. Karena terasa mudah diambil, uang lebih cepat mengalir tanpa disadari. Banyak lansia yang mengeluh bahwa uangnya tiba-tiba tinggal sedikit, padahal merasa tidak belanja apa-apa. Ini terjadi karena uang yang terlalu mudah diakses sering membuat kita menggunakannya tanpa perencanaan. Cara terbaik adalah memilih tempat penyimpanan yang aman, seperti rekening bank yang mudah diakses namun tetap terjaga. Tidak perlu kartu ATM yang rumit. Rekening sederhana pun cukup. Dengan menyimpan uang di tempat aman, Bapak dan Ibu dapat tetap mengontrol pengeluaran dan melindungi tabungan dari risiko yang tidak perlu. Simpan di rumah secukupnya untuk kebutuhan harian, tapi sebagian besar harus ada di tempat terlindungi. Ini bukan hanya soal keamanan harta, tapi juga soal ketenangan hati. Selain itu, menyimpan uang dengan benar memberi ruang bagi Bapak dan Ibu untuk mengatur keuangan secara lebih jelas. Ketika uang tersimpan rapi, pikiran pun terasa lebih ringan. Tidak ada ketakutan uang hilang, tidak ada kekhawatiran tentang siapa yang membuka lemari, dan tidak ada beban pikiran karena uang berceceran di mana-mana. Hal-hal kecil seperti ini ternyata sangat mempengaruhi kesejahteraan emosional lansia. Dan sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, izinkan saya mengajak dengan lembut. Bila Bapak dan Ibu merasa video seperti ini bermanfaat, silakan tekan tombol like, share,
atau subscribe bila berkenan. Dukungan kecil dari Bapak dan Ibu sangat berarti agar kami bisa terus menghadirkan pembahasan yang menenangkan dan membantu Bapak dan Ibu hidup lebih nyaman di usia emas. Terima kasih. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan keempat yang sering menjerat lansia adalah terlalu mudah percaya pada tawaran investasi yang tidak jelas. Di usia senja, banyak orang tua ingin mencari cara agar uang yang dimiliki bisa berkembang. Namun sayangnya, justru pada usia inilah banyak lansia menjadi sasaran empuk bagi penipu yang menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Tawaran manis seperti cuan cepat, tanpa risiko atau hasil berlipat ganda, sering terdengar menggiurkan, tetapi justru berbahaya. Namun, yang membuat situasi ini semakin rumit adalah niat baik dari Bapak dan Ibu. Banyak yang ingin menambah penghasilan agar bisa membantu keluarga, menyiapkan masa depan cucu, atau sekadar menjaga diri agar tidak merepotkan anak. Sayangnya, niat baik ini bisa berubah menjadi kerugian besar jika tidak berhati-hati. Banyak lansia akhirnya kehilangan tabungan yang dikumpulkan selama puluhan tahun hanya karena tergoda janji manis investasi yang tidak masuk akal. Untuk menjaga ketenangan hidup, Bapak dan Ibu harus selalu mengingat satu prinsip penting. Investasi yang aman tidak pernah menawarkan keuntungan besar dalam waktu singkat. Jika ada yang mengajak dengan ucapan, pasti untung, tidak ada risiko, atau hasil cepat 2 kali lipat, itu tanda kuat bahwa tawaran tersebut patut dicurigai. Lebih baik Bapak dan Ibu menolak dengan sopan daripada menyesal di kemudian hari. Jangan ragu bertanya kepada anak, cucu, atau orang yang benar-benar dipercaya sebelum memutuskan apapun. Selain itu, investasi yang cocok untuk anak muda belum tentu cocok untuk lansia. Di usia 60 tahun ke atas, kebutuhan utama bukan lagi mengejar pertumbuhan uang yang tinggi, tetapi menjaga keamanan. Pilihan aman seperti deposito bank, tabungan berjangka, atau produk keuangan resmi yang dijamin negara jauh lebih sesuai. Keuntungan mungkin tidak besar, tetapi ketenangan jauh lebih penting dibanding angka yang cepat naik namun penuh risiko. Ingatlah Bapak dan Ibu, uang yang hilang bisa membuat beban pikiran bertambah, tidur tidak nyenyak, dan hubungan keluarga pun bisa terganggu karena rasa malu atau penyesalan. Karena itu, lebih baik berhati-hati sejak awal. Jangan biarkan tawaran manis menghilangkan ketenangan yang sudah susah payah dijaga. Lindungi diri, lindungi tabungan, dan pastikan setiap keputusan keuangan dipikirkan dengan tenang. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan kelima yang paling sering membuat lansia kehilangan ketenangan adalah menggunakan uang pensiun tanpa perencanaan bulanan yang jelas. Banyak orang tua merasa bahwa uang pensiun atau dana rutin yang diterima setiap bulan pasti cukup untuk kebutuhan. Namun kenyataannya, tanpa rencana yang tertata, uang tersebut bisa hilang sebelum waktunya. Awal bulan terasa lega, tetapi akhir bulan mulai bingung dan cemas. Ini bukan karena penghasilan kecil, tetapi karena tidak ada pembagian yang terstruktur. Di usia 60 tahun ke atas, kebutuhan hidup memiliki pola yang cukup stabil. Biaya makan, listrik, obat-obatan, transportasi, dan hal-hal kecil lainnya. Namun karena pengeluaran itu terasa sepele, banyak yang tidak membuat pembagian. Uang pun keluar tanpa arah. Kadang belanja sedikit lebih banyak, kadang memberi cucu, kadang membeli barang rumah, dan tahu-tahu saldo menipis. Tanpa rencana, semua berjalan mengalir. Tetapi hidup justru menjadi tidak tenang karena tidak tahu apakah uang cukup hingga akhir bulan. Cara terbaik adalah membuat pembagian sederhana setiap kali menerima uang pensiun. Misalnya, 50% untuk kebutuhan pokok, 20% untuk kesehatan, 20% untuk tabungan atau dana darurat, dan 10% untuk keperluan sosial atau keinginan pribadi. Angkanya bisa disesuaikan, yang penting ada batas yang jelas. Dengan pembagian seperti ini, Bapak dan Ibu tidak perlu cemas lagi. Setiap rupiah sudah punya tempat, dan setiap kebutuhan bisa dipenuhi tanpa khawatir kekurangan. Perencanaan bulanan bukan hanya soal angka, tetapi soal ketenangan batin. Ketika Bapak dan Ibu tahu bahwa kebutuhan sudah terpenuhi, hati pun lebih ringan. Tidak perlu takut uang habis, tidak perlu bingung memutuskan belanja, dan tidak perlu merasa sungkan jika tidak bisa membantu orang lain. Perencanaan membuat hidup lebih teratur dan terjaga. Bahkan anak-anak pun akan lebih menghormati orang tua yang bijak mengelola keuangannya.
Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, izinkan saya menyampaikan ajakan dengan hangat. Bila Bapak dan Ibu merasa pembahasan ini bermanfaat, silakan like, share, atau subscribe jika berkenan. Dukungan kecil dari Bapak dan Ibu membuat channel ini bisa terus menghadirkan materi yang membantu banyak lansia hidup lebih tenang, lebih sehat, dan lebih bahagia di usia emas. Terima kasih. Mari kita lanjut ke segmen berikutnya. Bapak dan Ibu yang saya hormati, kesalahan keenam yang seringkali dianggap sepele adalah tidak menyiapkan dana darurat khusus lansia. Banyak orang tua merasa bahwa di usia senja kebutuhan sudah stabil, sehingga tidak perlu lagi menyiapkan dana cadangan. Padahal justru di usia 60 tahun ke atas, kebutuhan mendadak lebih sering terjadi, terutama yang berkaitan dengan kesehatan, perbaikan rumah, atau kebutuhan keluarga yang tidak terduga. Tanpa dana darurat, setiap situasi kecil bisa menimbulkan kecemasan besar. Banyak lansia akhirnya mengambil uang tabungan utama, atau bahkan menjual barang berharga hanya untuk menutup kebutuhan mendadak. Hal-hal seperti membeli obat tambahan, pemeriksaan kesehatan, perbaikan atap bocor, atau membantu keluarga yang sedang terdesak seringkali datang tanpa peringatan. Jika tidak ada dana cadangan, hati menjadi gelisah dan pikiran terus terbebani. Bapak dan Ibu tidak salah jika ingin membantu atau memenuhi kebutuhan, tetapi tanpa dana darurat hidup menjadi lebih mudah terguncang. Untuk menjaga ketenangan di usia senja, Bapak dan Ibu perlu menyiapkan dana khusus yang tidak boleh diganggu kecuali untuk keadaan mendesak. Jumlahnya tidak harus besar. Mulai dari menyisihkan sedikit setiap bulan, bahkan 5 atau 10% dari penghasilan sudah cukup jika dilakukan secara rutin. Dana kecil yang terkumpul perlahan akan menjadi tameng yang kuat ketika hal-hal tak terduga terjadi. Yang penting adalah konsistensi dan disiplin untuk tidak memakainya kecuali benar-benar diperlukan. Memiliki dana darurat tidak hanya membantu secara finansial, tetapi juga memberikan ketenangan emosional. Bapak dan Ibu tidak lagi mudah panik saat kebutuhan tiba-tiba muncul. Tidak perlu meminta bantuan anak, tidak perlu merasa sungkan, dan tidak perlu bingung mencari uang cepat-cepat. Dengan dana cadangan ini, Bapak dan Ibu tetap bisa mandiri, tetap merasa berdaya, dan tetap menjaga wibawa di hadapan keluarga. Ketenangan hidup di usia tua sangat dipengaruhi oleh kesiapan menghadapi hal-hal kecil seperti ini. Pada akhirnya menyisihkan dana darurat adalah bentuk kasih sayang Bapak dan Ibu kepada diri sendiri. Ini bukan tentang menimbun uang, tetapi tentang menjaga kenyamanan hidup agar tidak mudah terguncang. Dengan dana cadangan yang cukup, hati tetap tenang, pikiran lebih stabil, dan sisa hidup bisa dijalani dengan lebih damai. Semua bisa dimulai dari langkah kecil hari ini. Bapak dan Ibu yang saya muliakan, kesalahan ketujuh yang diam-diam menguras ketenangan di usia tua adalah terlalu mudah memberi uang kepada anak atau cucu, meskipun sebenarnya kondisi keuangan sendiri sudah mulai menipis. Sikap ingin membantu adalah tanda cinta yang besar. Namun ketika bantuan itu diberikan tanpa pertimbangan, Bapak dan Ibu justru terjebak dalam kekhawatiran yang tidak perlu. Banyak orang tua merasa sungkan menolak, meski sebenarnya sedang kesulitan. Bukan berarti kita tidak boleh membantu. Justru membantu anak adalah salah satu kebahagiaan tersendiri bagi orang tua. Namun masalah muncul ketika bantuan itu diberikan secara terus-menerus hingga mengganggu kebutuhan pribadi. Ada lansia yang rela menghabiskan tabungan pensiun, menunda membeli obat, atau bahkan berhutang demi anak, padahal anak sendiri kadang tidak menyadari bahwa yang diberikan orang tuanya adalah uang terakhir, yang sebenarnya sangat dibutuhkan untuk kesehatan dan kebutuhan harian. Para ahli keluarga menyebut kebiasaan ini sebagai financial overgiving, memberi melebihi kemampuan diri. Jika dilakukan terus-menerus, orang tua akan kehilangan kemandirian finansial. Bapak dan Ibu bisa saja diam agar anak tidak khawatir, tetapi hati tetap gelisah karena uang bulanan semakin menipis. Di usia senja, kondisi seperti ini sangat berbahaya karena membuat hidup penuh tekanan. Padahal ketenangan adalah kebutuhan utama agar tubuh tetap sehat dan pikiran tetap stabil. Disinilah pentingnya membuat batas yang sehat. Bapak dan Ibu boleh membantu, tetapi harus tahu prioritas. Kesehatan, makan, kebutuhan pribadi, dan dana darurat harus selalu didahulukan. Jika ingin membantu anak, pastikan bantuannya berasal dari uang yang memang sudah dialokasikan, bukan dari uang kebutuhan pokok.
Cara ini membuat hubungan keluarga tetap hangat tanpa membuat bapak dan ibu kehilangan kendali atas kehidupan sendiri. Sebelum kita lanjut ke segmen berikutnya, saya ingin bertanya pelan kepada bapak dan ibu yang masih setia menyimak. Apakah bapak dan ibu pernah berada dalam situasi seperti ini? Silakan tulis saya pernah atau belum pernah di kolom komentar. Jawaban bapak dan ibu sangat berarti karena bisa menjadi pelajaran bagi banyak lansia lainnya. Terima kasih sudah bijak menjaga diri dan tetap bersama kami hingga titik ini. Bapak dan ibu yang saya hormati, setelah kita membahas 7 kesalahan keuangan yang sering terjadi di usia senja, kini saatnya memahami bagaimana cara memperbaikinya satu persatu. Sebab menyadari kesalahan saja belum cukup. Yang paling penting adalah mengambil langkah lembut, bertahap, dan realistis agar hidup kembali tenang tanpa merasa terbebani. Tidak perlu langkah besar atau perubahan mendadak. Cukup dengan kebiasaan kecil yang dilakukan terus-menerus, hasilnya bisa terasa sangat besar. Langkah pertama adalah memulai mencatat pemasukan dan pengeluaran. Tidak perlu memakai cara rumit seperti tabel besar atau aplikasi canggih. Bapak dan ibu cukup menulis di buku kecil, uang masuk, kebutuhan harian, obat, listrik, dan belanja dapur. Catatan sederhana ini membantu melihat apakah pengeluaran lebih besar dari pemasukan. Banyak lansia merasa uang hilang entah kemana, padahal ketika dicatat semuanya menjadi lebih jelas. Dengan begitu, bapak dan ibu bisa mengatur ulang pengeluaran tanpa stres. Langkah kedua adalah membuat batasan yang sehat dalam memberi uang kepada anak atau cucu. Ingat, membantu boleh, tetapi kebutuhan pribadi tidak boleh dikorbankan. Cara yang paling tenang adalah menentukan nominal khusus tiap bulan, misalnya 50.000 atau 100.000, dan tidak melebihi angka itu. Dengan cara ini, bantuan tetap berjalan, tetapi ketenangan bapak dan ibu tetap terjaga. Anak-anak pun biasanya akan mengerti jika dijelaskan dengan baik bahwa bapak dan ibu sedang menjaga kesehatan dan kebutuhan pribadi. Langkah ketiga adalah memisahkan dana kesehatan dan dana darurat. Usia 60 tahun ke atas biasanya lebih membutuhkan obat, pemeriksaan kesehatan, atau alat bantu seperti kacamata dan vitamin. Itulah sebabnya memiliki tabungan khusus kesehatan membuat hati lebih tenang. Tidak perlu besar, mulai dari 10.000 dan 20.000 per minggu pun sudah baik. Yang penting adalah konsisten. Dengan memiliki cadangan, bapak dan ibu tidak mudah panik jika tiba-tiba butuh biaya tambahan. Langkah keempat adalah belajar mengurangi kebiasaan terburu-buru mengambil keputusan keuangan. Jangan terburu-buru membeli sesuatu karena harga murah, tawaran diskon besar, atau ajakan teman. Di usia senja, keputusan kecil bisa berdampak besar. Maka biasakan berkata pada diri sendiri, saya pikirkan dulu. Kalimat sederhana ini bisa mencegah banyak pengeluaran tidak penting. Dengan perlahan-lahan mengatur langkah seperti ini, bapak dan ibu dapat mengembalikan kendali atas keuangan dan menjalani hari-hari dengan lebih tenang, damai dan bebas dari beban pikiran. Bapak dan ibu yang saya muliakan, setelah membahas 7 kesalahan keuangan yang diam-diam sering menghilangkan ketenangan di usia senja, kita belajar satu hal penting. Ketenangan bukan datang karena banyak uang, tetapi karena kemampuan mengatur uang dengan bijak. Usia 60 tahun ke atas bukan berarti sudah terlambat memperbaiki cara mengelola keuangan. Justru di usia inilah kebijaksanaan semakin matang, dan keputusan-keputusan kecil bisa membawa perubahan besar bagi kehidupan sehari-hari. Jika kita mampu meninggalkan kebiasaan yang merugikan, seperti menunda kebutuhan penting, memberi berlebihan pada anak hingga mengorbankan diri sendiri, dan membeli hal-hal yang sebenarnya tidak diperlukan, hidup akan terasa lebih ringan. Bapak dan ibu tidak lagi terjebak dalam rasa bersalah atau rasa takut kekurangan, karena semua sudah direncanakan dengan lebih rapi. Ketenangan pikiran adalah bentuk kekayaan yang tidak terlihat, tapi sangat terasa setiap hari. Selain itu, kita juga belajar bahwa menjaga keuangan bukan berarti pelit atau tidak sayang keluarga. Justru dengan menjaga diri, bapak dan ibu sedang menjamin bahwa hidup tetap mandiri, tidak menyusahkan anak, dan tetap kuat menghadapi masa depan. Anak-anak pun biasanya lebih menghormati orang tua yang mampu mengelola hidupnya dengan baik, bukan yang mudah terbawa tekanan atau tuntutan dari luar. Mengatur uang adalah bagian dari menjaga martabat dan kebahagiaan di usia senja. Sebelum kita akhiri pembahasan hari ini, saya ingin mendengar pendapat Bapak dan Ibu. Dari 7 kesalahan yang kita bahas,
Mana yang paling sering terjadi atau paling dekat dengan pengalaman Bapak dan Ibu? Silakan tulis jawabannya di kolom komentar. Siapa tahu pengalaman Bapak dan Ibu bisa menjadi pelajaran bagi lansia lainnya yang sedang berjuang menata hidup. Kita semua belajar bersama, saling menguatkan, dan saling mengingatkan. Terima kasih telah mengikuti video ini sampai akhir. Jika Bapak dan Ibu merasa isi pembahasan hari ini bermanfaat, boleh dengan hangat menekan tombol like dan subscribe, bukan untuk saya, tapi agar semakin banyak orang tua lain di luar sana mendapatkan ketenangan dan ilmu yang sama. Dan jika berkenan, bagikan video ini kepada keluarga atau teman seusia yang mungkin sedang membutuhkan pencerahan. Semoga setiap langkah kecil yang kita lakukan hari ini membawa Bapak dan Ibu menuju hidup yang lebih damai, sehat, dan berkah di usia senja.